Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Aditya dengan NIM 23210131. Di video ini saya akan membahas tentang fungsional dan non-fungsional. Landasan teori permasalahan pada sistem absensi dan reimbursement. Kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya. Kebutuhan fungsional, absensi, 2. Izin tidak hadir, 3. Reimbursement, 4. Notifikasi, 5. Pelaporan. Kebutuhan non-fungsional, keamanan, 2. Kecepatan, 3. Skabilitas, 4. Ketersediaan, 5. Kompatibilitas, 6. Kemudahan pengguna. Objek penelitian. Objek 1. Karyawan mengeluh antrian absensi menggunakan sidik jari. Objek 2. Manajemen mengeluhkan sistem permohonan izin yang tidak efisien. Objek 3. Sistem reimbursement yang masih manual dan menggunakan kertas. Objek 4. Pimpinan perusahaan meminta sistem terintegrasi untuk mengatasi permasalahan. Yang pertama, kita masuk ke objek karyawan mengeluhkan antrian absensi menggunakan sidik jari. Permasalahannya, mesin absensi sidik jari seringkali gagal mendeteksi sidik jari beberapa karyawan. Hal ini bisa disebabkan oleh kualitas sensor pada mesin, kondisi fisik sidik jari karyawan, misalnya basah, kering, atau kasar. Dampaknya adalah antrian panjang mengganggu efisiensi waktu masuk kerja, mengurangi produktivitas, dan menimbulkan frustasi bagi karyawan yang terkena dampak. Cara mengatasinya adalah dengan menambahkan metode absensi lain, peningkatan kualitas sensor sidik jari, implementasi absensi berbasis aplikasi mobile, dan pengaturan jadwal absensi. Kita masuk ke objek penelitian kedua, yang dimana manajemen mengeluhkan sistem permohonan izin yang tidak efisien. Permasalahannya adalah karyawan mengajukan permohonan izin sakit atau dinas luar kota melalui pesan WhatsApp. Sistem ini tidak terstruktur dan manajemen menerima banyak pesan setiap hari. Dampaknya adalah manajemen mengalami kesulitan melacak permohonan izin karyawan secara terorganisir karena pesan-pesan WhatsApp tidak memiliki sistem pelacakan otomatis. Cara mengatasinya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengajuan izin otomatis, pemberitahuan, dan persetujuan otomatis, integrasi dengan kalender perusahaan. Lanjut, yang ketiga, sistem reimbursement yang masih manual dan menggunakan kertas. Permasalahannya adalah pengajuan klaim reimbursement atau penggantian biaya masih dilakukan secara manual, di mana karyawan harus mengisi formulir di atas kertas dan menyerahkan bukti pembayaran fisik. Proses ini membutuhkan pengumpulan, pengecekan, dan pengarsipan dokumen secara manual. Dampaknya adalah proses yang lambat dan berbelit-belit, membuat karyawan harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan penggantian biaya. Cara mengatasinya dengan digitalisasi proses reimbursement, otomatisasi proses verifikasi, pelacakan status pengajuan secara real-time, dan integrasi dengan sistem keuangan. Dan kita masuk yang keempat, yaitu pimpinan perusahaan meminta sistem terintegrasi untuk mengatasi permasalahan. Permasalahannya adalah saat ini sistem absensi, izin tidak hadir, dan reimbursement tidak terhubung satu sama lain. Setiap proses berjalan secara manual dan terpisah, tanpa ada sistem yang dapat mengintegrasikan data-data penting ini ke dalam satu platform. Dampaknya adalah tanpa integrasi data dari absensi, izin, dan reimbursement sulit untuk dikelola secara efisien. Cara mengatasinya adalah dengan mengembangkan sistem terintegrasi untuk absensi, izin, dan reimbursement. Sistem terpadu, pelaporan otomatis, akses berbasis peran, kompatibilitas multi-platform. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.